Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asraf Fadli Pratama, NIM 8111419, Rombel 6, jurusan Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Internasional, dosen pembimbing Bapak Ridwan Arifin. Di sini dalam rangka pemenuhan tugas UAS, yaitu terkait mata kuliah Hukum Internasional ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi tentang hukum internasional sendiri. Definisi hukum internasional itu sebagai suatu kumpulan dari peraturan-peraturan dan juga kaidah-kaidah yang mengikat bagi negara-negara civilized atau berdaulat, yang dimana itu terjadi dalam hubungan mereka antar negara. Selanjutnya bisa juga didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau prinsip-prinsip, peraturan dan norma yang dipantau dan juga diperhatikan oleh anggota komunitas internasional dalam hubungan internasional mereka atau ketika mereka berurusan dengan internasional atau juga penduduk dari negara lainnya. Kemudian di dalam jurusan ilmu hukum ini ada beberapa cabang ilmu hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk hukum privat sendiri, yaitu ada hukum perdata. Kemudian, hukum publik, yaitu ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Itu masuk ke dalam hukum publik. Kemudian, di setiap cabang ilmu, hukum memiliki subjeknya, asas-asasnya, dan juga teori-teorinya, serta objek yang diatur. Cabang ilmu hukum ini juga antara yang satu tidak dapat dicampurkan dengan cabang ilmu hukum yang lainnya. Subjek hukum internasional, ada negara, ada organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Kota Vatikan, serta belligerent individu atau hanya untuk mereka yang melakukan kejahatan internasional. Kemudian perbedaan hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional sendiri tergolong di dalam hukum publik. Sedangkan hukum perdata internasional itu tergolong dalam perdata internasional. Perbedaan yang mendasar terletak kepada subjek hukumnya. Karena subjek hukumnya juga berbeda, tidak sama. Hukum internasional ini kan tergolong dalam hukum publik. Jadi yang menjadi subjeknya itu adalah subjek hukum internasional. Kemudian sifat hubungan di dalam hukum internasional bersifat koordinatif. Tentunya ini yang juga berbeda dengan sifat hubungan yang dikenal di dalam cabang dalam hukum publik lainnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan juga hukum administrasi negara. Kemudian materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Di sini pentingnya di dalam memahami suatu hubungan hukum internasional dan hukum nasional itu tidak hanya semata-mata sebagai kepentingan akademik,
atau hanya sebagai klarifikasi hukum perjanjian. Bahkan juga kebutuhan praktik. Sehingga masalah utama di dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional ini yaitu adalah satu sistem atau dua sistem hukum saja, dan juga di dalamnya ada supremasi, hierarki, dan serta keutamaan. Kemudian dasar berlakunya hukum internasional ada dua, yaitu yang pertama itu voluntarisme atau dualisme, dan objektivisme atau monisme. Paham dualisme sendiri yaitu berasal dari teori dasar berlakunya hukum internasional yang merupakan mendasarkan dengan atas kemauan negara yang sehingga dapat mengakibatkan suatu anggapan di mana hukum nasional dan juga hukum internasional tersebut adalah dua sistem hukum yang berbeda dan juga terpisah antara satu sama lain. Kemudian, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang notabene itu terpisah dan juga independen. Hukum nasional bersumber pada kehendak negara, sedangkan hukum internasional bersumber kepada kehendak bersama atau masyarakat negara. Keduanya ini mempunyai subjek yang berbeda. Subjek hukum nasional itu adalah perseorangan atau badan hukum. Dan badan hukum atau perseorangan ini yaitu maupun bersifat perdata ataupun publik. Sedangkan untuk subjek hukum internasional sendiri yaitu adalah negara. Karena keduanya itu kan jelas berbeda. Struktur, organ, pelaksanaannya pun juga berbeda, karena dalamnya itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian hukum internasional juga memiliki berbagai macam hukum tertentu, di mana oleh negara-negara civilized dipandang mengikat mereka di dalam melakukan suatu hubungan di antara mereka yang mana mempunyai kekuatan setara dengan kepatuhan hukum seseorang pada hukum di negaranya, dan juga dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditegakkan selayaknya bila terjadi pelanggaran. Kemudian beberapa ruang lingkup pembahasan atau kasus dalam hukum internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkenaan dengan negara, misalnya kualifikasi suatu negara sebagai pribadi internasional. Yang kedua, berkenaan dengan hubungan antar negara, misalnya perjanjian garis batas. Yang ketiga, berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi internasional, misalnya ada charter atau piagam, kemudian statu atau statuta. Yang keempat, berkenaan dengan hubungan antara negara dengan organisasi internasional. Yang terakhir yaitu berkenaan dengan individu atau subjek hukum bukan negara, misalnya hak asasi manusia.
Cukup sekian yang mungkin bisa saya jelaskan tentang terkait materi hukum internasional yang bisa saya pahami. Terima kasih kepada Bapak Ridwan yang sudah membimbing saya di semester ini, yaitu mata kuliah hukum internasional. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.